Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi udah dapat servisan ya, amplifier Towa. Ini amplifier Towa dengan tipe ZA2120. Keluhannya nggak nyala katanya. Ini kita coba dengan speaker biasa ya, speaker 8 ohm, speaker biasa yang biasa digunakan untuk musik. Ini saya pasang di 4 ohm. Saya pasang di COM dan 4 ohm 22 volt. Lalu kita masukkan inputannya. Saya pakai ini, saya pakai musik dulu ya. Kita mainkan di belakang, kita colokkan di di line-nya dulu, line in. Habis itu kalau nggak bisa, tetap bisa, berarti kita masukkan ke aux ya. Kita inputnya pakai HP. Kita pakai musik yang bebas ya. Volume kita naikkan maksimal. Lihat ya, volume kita maksimal. Ini udah muter ya. Ini udah muter langsung dari YouTube. Lalu kita nyalakan amplinya. Oke, kita on kan ya. Sudah on. Kita buka. Dan lampu sinyalnya nggak ada nyala ya, mati. Padahal di sini sudah kita buka semua. Ini semuanya sudah lurus. Ini auxnya nanti kita coba. Masternya sudah saya buka, tapi nggak ada sinyal ya, lampu sinyalnya nggak menyala. Lalu kita pindah ke auxnya yang belakang. Oke, sama ya, lampu power menyala tapi input sinyalnya nggak nyala. Oke, kita bongkar. Amplinya sudah saya bongkar. Ternyata bautnya nggak ada satu, berarti udah pernah diservis ya. Ini pasti udah pernah diperbaiki sama ini ya, tukang servis lain ya. Untuk selanjutnya kita copoti dulu ini soket-soketnya. Kalau bagi yang kurang hafal mungkin bisa di foto dulu atau gimana penempatannya. Kita lepas soket-soketnya. Di sini yang ungu, di sini abu-abu, dan di sini hitam. Soalnya tadi lampu masih nyala ya, berarti di sini saya rasa masih aman untuk di trafo-trafonya atau di supply-nya masih aman saya kira.
karena tadi masih nyala. Dan kita cek untuk portnya atau PCB nya ya. Oke, di sini ada fuse, ada sikring. Coba kita lepas dulu. Ada 2 sikring di sini ya. Ada 2 fuse, yang satu ini, yang satu ini. Ini coba kita tes dulu. Kalau yang ini nanti juga kita tes. Kita pakai multi tester. Arahkan ke dioda atau buzzer yang bisa bunyi. Kita coba. Oke, ada suara ya, sama lampunya nyala yang merah ini. Kita tes. Oke, yang ini putus ya. Fuse yang ini putus. Tulisannya ini 15. Enggak, yang ini kita tes dulu. Oh, begini, ini masih nyala. Masih utuh ya, masih nyambung. Lalu kita amati dulu secara visual. Banyak kotoran jejaknya. Ini saya pastikan sudah pernah dibongkar ya. Pasti ini. Iya, sudah pernah dibongkar nih. Kita lihat di bawah sudah bekas solderan. Kita bongkar di area ini ya, transistor finalnya dulu. Oh ya, untuk finalnya saya lihat dulu. Untuk tipe finalnya C5198 semua ya, 4 biji ini. Jadi dia enggak menggunakan transistor satu pasang atau berpasangan ya. Dia hanya menggunakan ini ya, C5198. Dan MOSFET-nya, nah ini ada MOSFET-nya. Tipenya K1305. Oke, ini saya akan bongkar-bongkar dulu. Oke, untuk pengerjaan saya utamakan ke bagian dioda dulu ya, karena saya lihat yang ini ya, ini dudukan fuse ya, ini soket fuse atau soket sikring ini ya, ini di bawah. Nah, ini mengarah ke elko utama atau kapasitor besar ini, kapasitor utama, dan ke dioda. Kenapa sikring bisa putus? Berarti saya akan cek dulu di bagian sini ya, bagian dioda dan sekitarnya sini dulu. Lalu habis itu baru ke MOSFET-nya atau ke finalnya ya, MOSFET-nya di sini. Lalu ke finalnya. Akan saya lepas dulu diodanya. Dan tadi sudah saya cek dioda beserta kapasitornya, ternyata aman ya, nggak ada kerusakan di bagian dioda dan apa itu elko besar ya atau kapasitor utama. Kali ini saya tinggal melepas satu komponen, yaitu MOSFET ya. MOSFET tinggal satu, tadi belum terlepas ya. Tipenya sama, 2 biji. Kita singkirkan dulu modulnya. Kita cek dulu untuk MOSFET-nya. Lihat jarum multimeter ya. Pengecekan MOSFET saya biasanya acuannya cuma kaki 2 dan kaki 3 ya. Asal dia nggak short ya aman. Itu aja sih saya biasanya. Kaki 2 dan kaki 3.
Oke, nampaknya masih bagus ya untuk MOSFET-nya ya. Ini kita cek. Ini saya ini ya, saya barisin di sini. Saya tes kaki 2, kaki 3. Untuk probe merah di tengah, probe hitam di samping. Kaki atau kaki 3, lalu kita balik. Hitam di tengah, merah di nomor 3, aman. Ini juga aman ya. Oke, untuk MOSFET-nya aman. Berarti penyebab ini fuse atau sikring putus kemungkinan ada di finalnya ya, transistor final biasanya kita sebut. Ada 4 biji C5198, kita tes satu persatu. Oke, cara tesnya ya biasalah ya, kayak transistor biasanya. Kaki pertama biasanya basis, kedua atau ke tengah kolektor, yang terakhir kaki ketiga adalah emitor. Itu biasanya kayak gitu ya, kalau tidak salah sih. Coba lihat ini ya, emitor, iya benar, urutan kakinya BCE dari kiri ya, basis, kolektor, emitor. Kita tempelkan merah pada kaki nomor 1, jarum nggak bergerak, lalu kita balik, hitam di nomor 1 ya, bergerak sampai hampir angka 5 ya, 10 lebih dikit lah itu. Karena gini ya, kita lihatnya di sini aja untuk nomornya. Sampai tengah sini atau sampai 5 biasanya transistor segitu ya. Nah, ini sudah saya bolak-balik. Untuk yang ini aman. 1 dia aman. Ini agak kurang ya. Dibolak-balik ini. Nah, ini Mas Bro. Ini ya, perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Tunjuk saya atau ini probe-nya. Ini ya, saya tempel nomor 1. Saya tempel gini. Dia naik sampai angka 20 lebih dikit. Nah, saya tempel nomor 2, dia naik, nomor 3 dia naik, dan saya balik biar jelas kayak gini ya. Saya balik. Untuk hitamnya saya pakai untuk tempel di kaki basis ya, pertama kita tempel ya, lihat ya, dia naik juga. Nah, berarti ini positif, satu ini mati ya, karena dia bolak-balik multitesternya naik. Lanjutnya oke, ini aman ini, dia naiknya normal, dibolak-balik dia nggak naik. Oke, 2 aman. Yang ini terakhir, luar biasa mentok. Ini kalau kita balik pasti mentok juga. Balik gini aja biar jelas. Tuh kan, mentok. Saya balik lagi, mentok juga. Nah, berarti ini positif. Yang mati 2 biji ya, 2 biji yang mati. Nanti kita carikan gantinya apakah ada. Lalu kita tes atau kita cek kapur, resistor kapurnya aman. Oke, aman juga. Oke ya, aman semuanya aman. Berarti yang mati cuma 2 buah transistor finalnya aja. Ini nggak perlu dicek ya, ini dioda. Dan ini kayaknya nggak masalah sih, ini nggak usah dicek lah ini. Nanti kalau ada perkembangan atau ada kerusakan lagi ya, ini nanti kita cek lah. Kalau biasanya sih cuma itu ya. Oke, lanjut kita cari komponen dulu. Dan ternyata saya nggak punya stoknya
stok transistor ini ya, finalnya yang C5198. Saya cuman ada ini ya, sebenarnya lebih bagus sih, lebih tinggi sedikit ininya, levelnya ya, ibarat kita kata levelnya lebih tinggi sedikit. Ini saya pakai ini 5200 ya, C5200. Biasanya saya pakai power build up tuh pakainya kayak gini. Nah, saya rasa ini cukup kuat, jadi mudah-mudahan ini agak awet, dan saya akan menyoldernya. Tinggal menyolder dan nanti akan saya bersihkan dulu pakai thinner ya, karena ini si tukang servis tadinya ini kurang ini ya, kurang rajin gitu, nggak dibersihkan lebih dahulu, jadinya ya banyak kerak gitu. Oke, ternyata timbul masalah baru dari servis yang ini, yang kemarin. Oke ya, ternyata setelah servis kemarin timbul masalah baru, suaranya serak mas bro, suaranya serak, ya kayak gitulah ya, serak pokoknya, serak di volume kecilnya. Kalau di volume atasnya dia agak dikencangkan gitu, dia enak suaranya, bening, tapi ketika dipelankan sedikit kok terdengar serak gitu ya. Ada masalah apa lagi nih, saya juga belum tahu. Ini kan saya bongkar lagi. Oke lah, coba nyari-nyari lagi masalahnya. Agak pusing ini mas bro, kemarin mati sekarang serak. Oke, kita akan coba lagi. Oke ya, alhamdulillah saya anggap beres saja ini servisannya yang tadinya serak ya, udah agak mendingan ya, jauh lah lebih bersih sekarang, lebih detail, udah nggak serak. Saya cuman sedikit ngoprek ya di bagian ini, tempat biasnya, tapi sebelum itu saya juga udah ganti IC nya, coba saya ganti tapi nggak ada hasil. Saya cek semua dioda Zener di sini, kapasitor saya cek semuanya bagus, transistor drivernya ya, MOSFET-nya ini juga bagus, tapi tetap serak. Dan akhirnya saya tinggikan biasnya ya, saya naikkan tegangan biasnya ya. Sekarang ya alhamdulillah suaranya udah bagus, udah bening. Mungkin kalau untuk yang lain ya mungkin kurang bagus ya metode ini, tapi kalau menurut saya udah cukup membantu lah, karena saya cari kerusakan ke sana sini nggak ketemu juga. Dan tadi udah saya coba buat muter musik ya, agak lama di pendingin ini, dan transistor finalnya tuh nggak ada panas sama sekali ya, masih dingin, masih oke. Dan akan saya coba. Untuk bias drivernya coba saya cek itu ya, 0,49, berarti sekitar 0,5 volt. Untuk itu untuk di finalnya ya. Kalau untuk di drivernya saya cek 1,99 volt. Oke ya, segitu ya yang jelas saya pakainya, karena tadinya cukup rendah 1,78 volt, jadi saya naikkan dikit dan seraknya udah hilang ya, normal sekarang. Ketika volume pelan pun sudah aman, mungkin gak kedenger ya di HP, tapi kalau di sini terdengar, nggak ada serak sama sekali. Kalau dikencangkan lebih bening lagi ya.
Oke ya, dan dipendinginnya sini nggak panas sama sekali ya, hangat aja enggak ya, dingin, masih aman menurut saya ini. Saya nggak coba pakai mic karena saya nggak ada colokan micnya untuk di sini, karena saya punya ya yang jack XLR itu ya, jack Canon 3 pin ya, saya anggap pakai ini aja lah kan, karena nanti di masjid pakainya mixer, jadi pakai jack yang ini aja. Oke ya, saya kira cukup sekian ya video saya ya. Untuk teman-teman yang tidak setuju dengan metode saya, silahkan buat caranya sendiri ya, mungkin bisa servis yang lain. Kalau saya kayak gini aja karena masih banyak antrian. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.